nama saya Mardiana Yesi. Di sini saya mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Publik dengan tema Kebijakan Ekonomi, Pendapatan Pemerintah, dan Pajak Pemerintah. Jurnal yang pertama yaitu The Instability of Economic System and Error in Economic. Nah, di penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidakstabilan ekonomi dan kesehatan ekonomi di suatu negara. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siklus konjungtur adalah instrumen yang tepat dari prinsip korektif. Koreksi terapan dapat dianggap fungsional terhadap keadaan ketidakstabilan sistem ekonomi. Kemudian jurnal yang kedua yaitu The Influence of International Tax Policy on the Indonesian Tax Law. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak internasional terhadap masyarakat Indonesia. Undang-undang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaruh mendasar dari kebijakan pajak internasional terhadap undang-undang perpajakan Indonesia adalah lahirnya teori keempat dari teori kerahasiaan bank, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dapat secara otomatis mengakses informasi tentang nasabah bank yang sebelumnya diperlukan prosedur khusus untuk bank yang dimaksud. Dan kemudian jurnal yang ketiga yaitu Tax Policy Change and their Impact on Tax, yaitu Revenue a Case Study in Sri Lanka. Nah, tujuan utama penelitian ini yaitu mencari tahu dampak perubahan kebijakan pajak pada penerimaan pajak. Tujuan berikutnya dianggap sebagai subtujuan untuk menganalisis membandingkan perubahan kebijakan pajak dan penerimaan pajak dalam periode perubahan kebijakan pajak tahun perubahan kebijakan non-pajak bertahun-tahun. Kemudian jenis penelitian yang digunakan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear dan korelasi. Nah, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hubungan yang signifikan antara perubahan kebijakan pajak dan penerimaan pajak negara. Kemudian jurnal yang keempat yaitu Modern Tools for Sustainable Development of Territories, special topic yaitu Project Management in the Region of Russia, Sustainability of Regional Economic System. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kerugian pajak anggaran daerah dari ekonomi bayangan dan menentukan dampaknya terhadap pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pembenaran perlunya penentuan sistematis kerugian pajak dari ekonomi untuk melakukan kebijakan fiskal daerah yang efektif. Kemudian untuk menilai dampak ekonomi bayangan terhadap nilai penerimaan pajak APBD digunakan metode perbedaan berdasarkan perbandingan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dan ini jurnal kelima yaitu International Scientific Conference Social and Cultural Transformation in the Context of Modern Globalism, Study of Tax Administration Mechanisms for Implementing Government Tax Policy. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menerapkan langkah-langkah administrasi perpajakan penting untuk membentuk sistem perpajakan yang efektif dan relatif permanen. Kemudian berdasarkan hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan memastikan interaksi peserta yang efektif dalam hubungan pajak, struktur organisasi kualitatif otoritas pajak, dan memungkinkan penggunaan teknologi uji baru, pembentukan kegiatan analitik pada platform teknologi baru, mengembangkan kode perilaku dan standar profesional untuk otoritas pajak. Kemudian jurnal yang keenam yaitu Implication of Tax Havens on Government Revenue. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan dampak buruk dari keberadaan pajak pada pengeluaran pemerintah yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Kemudian hasil penelitian disimpulkan bahwa dampak pajak terhadap pendapatan pemerintah di negara-negara berkembang dipandang lebih merugikan dalam efek daripada menguntungkan dalam advokasi pengurangan pajak dan manfaat
Kemudian jurnal yang ketujuh yaitu Government Tax Policy and Performance of List Manufacturing Firms in Nigeria. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang kebijakan dan kinerja pajak pemerintah pada perusahaan manufaktur yang ada di negara Nigeria. Nah, hasil penelitiannya terdapat hubungan positif antara kebijakan pajak perusahaan saat ini dan kinerja perusahaan manufaktur di Nigeria, dan hasil ini bertentangan dengan harapan teoritis tetapi konsisten dengan studi Kuria pada tahun 2009, Jochen Enberg 2006, dan khususnya pekerjaan Arik Bayan dan Fasanya 2013 tentang ekonomi Nigeria, sehingga memiliki implikasi ekonomi dari kebijakan pajak pada keputusan investasi dan kinerja perusahaan manufaktur di Nigeria. Kemudian jurnal yang ke-8 yaitu Government Tax Policy Common Legal Strategies Employed by the Tobacco Industry in Response to Tobacco Tax Increase. Nah, tujuan penelitiannya itu mengetahui kebijakan pajak pemerintahan yang diterapkan kepada perusahaan industri tembakau terhadap kenaikan pajak tembakau. Kemudian hasil penelitiannya bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur industri dan dapat menggunakan pedoman pasal 6 Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang pengendalian tembakau untuk mengendalikan praktik penghindaran pajak. Nah, kemudian jurnal yang ke-9 yaitu Government Revenue and Economics Growth of Pakistan. Nah, studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi Pakistan dan sumber pendapatan pemerintah, yaitu penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, dan penerimaan tambahan, sambil mengukur perubahan pembangunan ekonomi terjadi karena perubahan sumber pendapatan pemerintah dalam jangka pendek serta dalam jangka panjang. Kemudian hasil penelitian yaitu penerimaan pajak memiliki hubungan yang signifikan yang positif, dan penerimaan tambahan memiliki hubungan signifikan negatif. Namun, pendapatan non-pajak memiliki hubungan yang tidak signifikan positif dengan pertumbuhan ekonomi Pakistan dalam jangka panjang, sedangkan tidak ada hubungan jangka pendek yang diidentifikasi di antara variabel dependen dan independen. Kemudian jurnal yang ke-10 yaitu Government Revenue of Orissa and Analysis. Bertujuan untuk menganalisis stabilitas makroekonomi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan pendapatan di negara bagi India serta sebagian besar negara bagian India. Kemudian berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tahun 1980-an dan pada tahun 1990-an Orissa berada dalam perangkap defisit dengan diberlakukannya Undang-Undang FRBM pada tahun 2005. Orissa mengalami surplus pada rekening fiskal pendapatan dan di primernya hingga tahun 2008. Kemudian pada jurnal ke-11 Islamic Economic System is Promotion Push and Sustainable Economic Development. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem ekonomi syariah, mempromosikan perdamaian dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu mengenai perbandingan praktik ekonomi syariah antara praktik sistem ekonomi dan kapitalis. Kemudian dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sejarah bagian memberikan kedamaian dan kekayaan sosial ketika itu sepenuhnya dan diterapkan dengan benar dalam sejarah ketika dunia Islamik memiliki masa keemasan, sementara negara lain belum keluar dari zaman kegelapan. Namun fakta bahwa konsepsi penaklukan dan jihad ada dalam Muslim pada periode ini membawa kesejahteraan dan perdamaian bagi kekayaan negara mereka sendiri, tetapi tidak bagi orang-orang non-Muslim. Kemudian jurnal ke-12 yaitu Local Government Revenue Rankings in Bangladesh. Nah, tujuan dari penelitian ini meliputi menganalisis tren pengumpulan pendapatan dan memprioritaskan sumber pendapatan pemerintah daerah. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya,
Nah, berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa pemerintah daerah mengumpulkan pendapatan tertinggi dari pajak, tarif biaya, sewa, dan hibah pemerintah. Namun, tingkat pengumpulan pendapatan bervariasi dengan sumber pendapatan yang berbeda. Ada juga kurangnya perhatian yang tepat untuk membuat inventaris sumber pendapatan potensial. Kemudian jurnal yang ke-13 yaitu Government Revenue in Iraq. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pendapatan pemerintah di negara Irak. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial bergantung pada pendapatan minyak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa korupsi di bidang ini diminimalkan. Selain itu, karena Irak terus memodernisasi sistem perpajakannya, pengenalan teknologi berdasarkan sistem IT akan cenderung terjadi di masa depan. Kemudian jurnal yang ke-14 yaitu Existence of Capitalist Economic System in Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kerangka sistem ekonomi kapitalis dan bagaimana keberadaan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia. Nah, hasil penelitian ini bahwa sistem ekonomi kapitalis yang meliputi pasar bebas, keterbatasan pengeluaran publik, deregulasi, privatisasi, menghilangkan konsep barang publik, kelangkaan, pandangan nilai-nilai terhadap nilai barang, peran harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Selain adanya sistem ekonomi kapitalis di Indonesia memasuki Orde Baru, di mana sistem ekonomi Indonesia Orde Baru lebih condong ke Barat. Ini terbukti dengan kerjasama Indonesia ke Bank Dunia dan IMF. Kemudian jurnal yang ke-15 yaitu Public Policy Timing in a Sustainable Approach to Shaping Public Policy. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kebijakan publik yang optimal dan kaitannya dengan kebijakan kesehatan masyarakat, yaitu berdasarkan teori yang berkaitan dengan berbagai teori dan konsep ekonomi, terutama teori regulasi, konsep kebijakan publik yang adaptif, dan teori pengaturan waktu kebijakan berdasarkan konsep nilai opsi dan biaya transaksi dari proses politik. Kemudian jurnal yang ke-16 yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fluktuasi universal dalam dinamika pertumbuhan sistem ekonomi. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang disajikan di atas meningkatkan pemahaman kita tentang fakta empiris yang kuat. Kemudian jurnal yang ke-17 yaitu dampak pariwisata terhadap sistem ekonomi global. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bagaimana dampak pariwisata bisa mempengaruhi sistem ekonomi global. Karena diketahui bahwa sektor pariwisata ketika meningkat maka dapat menaikkan pendapatan suatu negara. Namun apabila sektor pariwisata menurun maka berpengaruh terhadap pendapatan yang juga menurun. Kemudian jurnal ke-18 yaitu Redefining Economic System as an Islamic Economic System. Nah, di sini mendefinisikan kembali ekonomi syariah sebagai model baru yang mana untuk diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, di mana model ekonomi baru bisa diwujudkan atau diterapkan di tingkat internasional. Nah, disimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah dapat berhasil mencapai impian globalisasi. Ekonomi syariah menganggap semua variabel ekonomi itu tidak hanya melihat pasar dan sistem harga. Ekonomi syariah akan membutuhkan waktu untuk mulai bekerja sama struktur ekonomi yang penuh di setiap sektor keuangan negara-negara muslim serta negara-negara non-muslim, karena telah memecahkan hambatan-hambatan sistem yang sebelumnya diperkenalkan. Itu sebabnya sampai sekarang telah dianggap sebagai ekonomi daripada sistem ekonomi, namun telah diamati bahwa ekonomi syariah itu akan diimplementasikan sebagai model ekonomi baru. Kemudian jurnal yang ke-19 yaitu Domestic Debt Management and Government Revenue in Nigeria. Nah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak pengelolaan utang domestik terhadap pendapatan pemerintah di Nigeria. Hasil penelitiannya bahwa pengelolaan utang dalam negeri yang dinyatakan oleh Effective Debt Maturity Policy atau EDMP
and monetary instability, dan pengendalian suku bunga dan manajemen utang memiliki hubungan positif dengan pendapatan pemerintah sebagaimana dihitung. Kemudian jurnal yang ke-20 yaitu The Global Economic System and Access and Allocation in Earth System Governance. Tujuan dari penelitian ini berfokus pada perdagangan dan investasi sebagai dua elemen dominan dari sistem ekonomi global saat ini. Makalah ini meninjau literatur yang dikembangkan dalam proyek ESG pada tahun 2008 sampai dengan 2017 untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem ekonomi global dan akses ke dan alokasi manfaat dan beban lingkungan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit dampak sistem ekonomi global seperti perdagangan dan investasi pada akses ke dan alokasi sumber daya lingkungan dan manfaat dan degradasi, mekanisme kausal yang relevan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pemerataan dan keadilan melalui pembangunan ekonomi secara sistematis, meninjau literatur tentang dampak perdagangan investasi pada akses dan alokasi manfaat lingkungan dan bahaya yang dikembangkan dalam proyek ESG. Sekian presentasi 20 jurnal dari saya. Ini adalah tugas mata kuliah ekonomi publik. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata atau kekurangan yang ada dalam video ini. Masih perlu banyak belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.